fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan nih tentang akuntansi investasi saham. Nah, kenapa sih materi ini penting? Karena teman-teman, dalam kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak hanya mengelola operasional bisnis utama saja nih, tetapi mereka melakukan investasi salah satunya dalam bentuk saham perusahaan lain. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu bisa untuk mencari keuntungan, memperluas jaringan, menguasai pasar, bahkan mengambil alih perusahaan lain. Nah teman-teman, investasi saham ini perlu dicatat nih secara akuntansi agar perusahaan dapat mengetahui yang pertama, berapa sih nilai investasi yang dimiliki, yang kedua, berapa keuntungan yang diperoleh, dan yang ketiga, bagaimana perubahan nilainya dari waktu ke waktu. Semua ini akan mempengaruhi laporan keuangan, khususnya di bagian aset dan pendapatan. Di video kali ini, kita akan belajar dasar sampai contoh jurnal supaya jelas. Kami akan jelaskan secara runtut dan mudah untuk kalian pahami teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pengertian investasi saham. Karena jika kita tidak tahu investasi saham seperti apa, gimana kita bisa untuk masuk terlebih dalam untuk mengetahui apa sih investasi saham itu? Baik, investasi saham adalah aktivitas penanaman dana oleh perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham dari perusahaan lain. Dengan membeli saham, perusahaan memiliki sebagian hak kepemilikan pada perusahaan tersebut. Nah teman-teman, ada beberapa tujuan perusahaan untuk melakukan investasi saham nih. Yang pertama itu ada mendapatkan keuntungan dari pembagian laba berupa dividen. Dan yang kedua itu ada mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual saham. Yang ketiga, ada menjalin hubungan bisnis atau mengamankan pasokan atau pasar. Yang keempat, mendapatkan pengaruh atau kendali terhadap perusahaan lain jika kepemilikan sahamnya cukup besar. Selain itu, motivasi investasi saham juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek. Apa sih tujuan jangka pendeknya? Biasanya itu untuk jual beli cepat atau bisa kita sebut dengan trading. Dan yang kedua itu ada tujuan jangka panjang yang artinya untuk menambah kontrol atau kerjasama. Dari tujuan-tujuan inilah nantinya akan ditentukan nih teman-teman bagaimana investasi tersebut perlu dicatat dalam laporan keuangan. Oke teman-teman, selanjutnya jenis-jenis investasi dan metode pencatatan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis investasi saham dan metode pencatatannya dalam akuntansi. Nah, jadi secara umum investasi saham itu dibedakan berdasarkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Karena besar kecilnya pengaruh ini nantinya akan menentukan metode pencatatan akuntansi yang digunakan. Ada tiga kategori utama dalam kepemilikan saham, yaitu kepemilikan kurang dari 20%, kepemilikan antara 20% sampai 50%, dan yang ketiga itu kepemilikan lebih dari 50%. Sekarang kita akan bahas satu persatu biar lebih jelas guys ya. Yang pertama itu kalau kepemilikannya kurang dari 20%, berarti pengaruh investor itu tidak signifikan atau bisa dibilang kecil banget. Investor di sini tidak punya hak untuk ikut campur dalam kebijakan atau keputusan manajemen perusahaan. Metode pencatatannya disebut metode biaya atau cost method. Di metode ini, investasi dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar berapa uang yang dikeluarkan saat membeli saham itu. Kalau nanti perusahaan yang kita investasikan membagikan dividen, maka dividen itu dicatat sebagai pendapatan bagi investor. Tapi perlu diingat, dalam metode biaya nilai investasi tidak berubah meskipun perusahaan tempat kita menanam saham itu untung atau rugi. Jadi hanya ketika kita menerima dividen atau menjual sahamnya baru ada perubahan yang dicatat.
Dan yang kedua itu kalau kepemilikan sahamnya di antara 20 sampai 20%, maka investor dianggap punya pengaruh yang signifikan. Artinya, investor bisa ikut terlibat dalam keputusan penting perusahaan, misalnya kebijakan keuangan, operasional, atau strategi bisnis, tapi belum sampai mengendalikan penuh perusahaan itu. Nah, metode pencatatan disebut metode ekuitas atau equity method. Pada metode ini, nilai investasi bisa bertambah atau berkurang tergantung dari kinerja dari perusahaan yang diinvestasikan. Kalau perusahaan investasi untung, nilai investasi kita akan bertambah. Tapi kalau perusahaan rugi, nilai investasi akan berkurang. Sebagai contoh, misalnya kita punya 30% saham di suatu perusahaan dan perusahaan itu mendapat laba 100 juta, maka kita berhak mencatat bagian laba kita sebesar 30 juta sesuai dengan persentase kepemilikan kita dari yang 20% sampai 50% tadi. Jadi metode ekuitas ini mencerminkan hubungan yang lebih aktif antara investor dengan perusahaan yang diinvestasikan. Dari kita sebutkan investi. Dari yang saya tahu, investi itu adalah yang memberikan saham kepada investor. Oke, jenis yang ketiga yaitu kalau kepemilikan saham kita lebih dari 50%, maka kita dianggap sebagai pengendali perusahaan tersebut, dapat diartikan sebagai induk dari perusahaan tersebut. Metode pencatatannya disebut metode konsolidasi. Artinya, laporan keuangan antar perusahaan induk dan anak perusahaan digabungkan menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dari anak perusahaan dijumlahkan dengan milik perusahaan induk. Tapi bagian kepemilikan pihak lain yang bukan milik kita atau yang disebut kepemilikan non pengendali tetap ditampilkan secara terpisah di bagian ekuitas laporan keuangan. Metode ini digunakan karena perusahaan induk benar-benar memiliki kendali atas kebijakan dan aktivitas operasional anak perusahaan. Nah, dari penjelasan ini kawan-kawan, bisa kita simpulkan bahwa pemilih metode pencatatan investasi saham sangat tergantung pada tingkat pengaruh atau kendali yang dimiliki investor. Metode ini sangat penting karena menentukan bagaimana laba, rugi, dan dividen akan mempengaruhi nilai investasi di laporan keuangan. Kalau kita salah menentukan metode yang akan kita lakukan, maka sini ada PT Maju Bersama maka laporan keuangan yang membeli 1.000 jadi lembar saham jadi percaya. Jadi di mana harga pada saat itu ini guys, sekarang kita masuk ke contoh. Untuk total investasinya kita kalikan saja 1.000 lembar saham dikali kursa itu yaitu 12.000, karena 12 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, kita di sini tuliskan investasi saham pada kas, di mana investasi saham 12 juta dan kasnya juga 12 juta karena dia dibeli cash tanpa kredit. Setelah beberapa bulan, rupanya PT Cahaya membagikan dividen sebesar 500 per lembar. Berarti karena PT Maju Bersama punya 1.000 lembar, kita kalikanlah dia 1.000 kali 500, yang dimana berarti dapat dividen 500.000. Untuk pencatatan jurnalnya, kita bisa mencatat kas pada pendapatan dividen, di mana kas 500.000 dan pendapatan dividen 500.000. Untuk di sini kita menggunakan metode biaya ya. Namun jika pemilikan sahamnya lebih dari 20%, maka dividen tidak diakui sebagai pendapatan, tapi mengurangi nilai investasi karena dianggap sebagai distribusi laba. Guys, dari materi tersebut dapat disimpulkan yang pertama, investasi saham merupakan salah satu perusahaan dalam mengalokasikan kelebihan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut bisa berasal dari pembagian laba atau dividen ataupun dari kenaikan harga saham yang disebut capital gain. Selain itu, investasi saham juga dapat dilakukan sebagai strategis memperluas hubungan bisnis, memperkuat kerjasama, atau bahkan mendapatkan pengaruh hingga pengendalian terhadap perusahaan lain. Kedua, dalam akuntansi, pencatatan investasi saham tergantung dari besar kecilnya presentasi kepemilikan dan pengaruh perusahaan investor terhadap perusahaan investi. Jika kepemilikannya kecil,
pengaruhnya tidak signifikan, maka digunakan metode biaya atau cost method, di mana investasi dicatat sebagai biaya perolehannya dan pendapatan dividen diakui sebagai pendapatan. Namun, jika kepemilikan saham mencapai kisaran 20% sampai 50%, maka dianggap memiliki pengaruh signifikan, sehingga digunakan metode ekuitas atau equity method. Pada metode ini, nilai investasi akan berubah mengikuti laba atau rugi yang dialami perusahaan investasi. Sedangkan, jika kepemilikan dari 50% perusahaan dianggap mengendalikan perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan harus disusun secara konsolidasi. Ketiga, dari contoh perhitungan dan jurnal yang kita bahas tadi, kita dapat melihat bahwa pemilihan metode pencatatan sangat berpengaruh terhadap nilai aset, pengakuan pendapatan, dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik mengenai pencatatan ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa metode akuntansi maupun bisnis yang terlibat dalam pengelolaan investasi perusahaan. Sebagai penutup, kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar, tujuan dan pencatatan hingga contoh penerapan investasi saham dalam akuntansi. Semoga materi ini tidak hanya bermanfaat secara teori, tapi juga diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari kalian. Oke, sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, in our universe. Guys, kembali lagi bersama kami.